welcome to my channel. Selamat bergabung bersama dengan T10 TV guys. Ya, makasih ya lo udah mampir kembali. Dan kali ini gue akan kembali membahas salah satu tim dari Jawa Timur, Laskar Joko Tingkir, Persela Lamongan. Ya, ini tim yang roller coaster ya di 3 musim terakhir. Kalau kita ingat bahwa tahun 2017 mereka di posisi ke-14, 2018 mereka di posisi ke-13. Nah, di 2019 mereka di posisi ke-11 setelah hampir atau nyaris terdegradasi. Akhirnya Neil Maizar mampu membuat tim kebanggaan dari Lamongan ini tetap bertahan di Liga 1 musim 2020. Oke, kita akan membahas dulu guys, apa yang menjadi menarik bagi Persela Lamongan. Ya, ini sempat tersyok-syok di awal musim, tapi gua lihat dan gua cermati bahwa manajemen langsung membuat sebuah gebrakan yang cukup bagus dengan mendatangkan 2 pemain asing baru, yaitu Bryan Ferreira dan juga Marquinhos. Ya, ini bagus. Oke, kita bahas dulu ya pemain-pemain yang keluar siapa aja. Ya, pemain keluar 2 penjaga gawang di musim 2020 ini. Dwi Kiswanto hengkang ke Tira Persikabo, kemudian Emre Tuan hengkang ke PSIS Semarang, kemudian Dian Agus Prasetyo juga hengkang ke Persik Kediri. Jadi 3 penjaga gawang hengkang semua. Jadi murni musim ini penjaga gawangnya baru semua. Diikuti Aris Satria, salah satu pemain belakang yang dibawa di era Aji Santoso dulu. Kali ini ngikutin Aji Santoso lagi, kembali ke Persebaya Surabaya. Kemudian Delvin Rumino pindah ke Barito, Ismi Hatue pindah ke Tira Persikabo, Hambali Tholib ikut Aji Santoso ke Persebaya, dan Alex, salah satu andalan musim lalu, hengkang ke Tira Persikabo. Habis dong? Belum. Penggantinya banyak. Ya, penggantinya penjaga gawang berkepala pelontos, yaitu Alphonsus Kelvan dari Borneo, juga ada Reki Rahayu penjaga gawang Kalteng Putra. Back kiri diisi oleh Novan Setiasa Songko. Kemudian di lini tengah center back ada Roni Fatahillah dari Mitra Kukar. Nah, lini tengah diisi oleh Dadang Apridianto dari Kalteng Putra, Rizky Di Febrianto dari Kalteng Putra, Ahmad Bustomi, mantan pemain Arema, pemain senior berusia 34 tahun, kali ini berada di lini tengah dari Persela, pindah dari Mitra Kukar. Kemudian Adi Setiawan, andalan dari Barito musim lalu. Rian Wiradinata, mantan pemain Sriwijaya FC. Heru Setiawan, gelandang tengah pekerja keras dari PSIS Semarang, dan juga Priska Womsiwo, winger dari Tira Persikabo. Nah, itu pemain-pemain yang masuk menggantikan pemain yang keluar. Lebih bagus atau tidak? Menurut gue lebih bagus karena kualitasnya lebih merata dan banyak pemain yang berpengalaman di sana. Nah, pemain asing yang menjadi pilihan dari pelatih Neil Maizar setelah mencoret 2 pemain asing sebelumnya, yaitu kali ini adalah pemain tengah Rafinha. Ini musim keduanya, musim lalu menciptakan 9 gol, masih disayang oleh Lamania. Kemudian Marquinhos, ini pemain baru, pemain asal Brasil yang musim lalu berani untuk Badak Lampung, 7 gol dikemas oleh pemain ini. Kemudian Bryan Ferreira, pemain asal Irak, musim lalu bermain untuk PSS Sleman, sempat ditarik oleh Madura United tapi akhirnya dilepas dan kali ini diambil oleh Persela Lamongan. Ya, musim lalu bersama dengan PSS dirinya menciptakan 9 gol. Kemudian untuk striker, pengganti Alex adalah Gabriel Do Carmo. Ini pemain asal Brazil. Ya, belum pernah bermain di Asia Tenggara. Terakhir dirinya bermain untuk Liga Mongolia bersama dengan Ulan Batar FC. Ya, kita akan melihat apakah dirinya akan sukses bersama dengan Laskar Joko Tingkir bermain di atmosfer sepak bola Indonesia. Nah, untuk itu kita akan melihat dan kita akan membahas apa yang akan dilakukan oleh pelatih Neil Maizar untuk musim ini setelah mereka gagal mendapatkan poin karena 3 kali main 3 kali kalah dan memasukkan 3 gol kebobolan 8 gol. Ini sebuah hal yang sangat buruk di start bagi Persela Lamongan. Tapi
Itu kekuatan dari Lamongan. Kita akan bahas dulu lini per lini. Untuk penjaga gawang seperti gue bahas tadi, diisi oleh dua penjaga gawang baru, Alphonsius Kelvin dan juga Reki Rahayu. Tapi gue rasa Alphonsius Kelvin akan menjadi penjaga gawang utama ya, di mister gawang dari Laskar Joko Tingkir. Di lini belakang, nah ini yang menarik. Persela ketika lemah di lini belakang atau musim ini atau di awal musim ini lemah di lini belakang, tapi mereka tidak mempercayakan ada pemain asing di sana. Justru pemain asing yang dipakai adalah 3 pemain tengah dan satu penyerang. Tidak ada pemain bertahan. Nah, pemain bertahan ini dipercayakan pada duet M. Zainuri dan juga Eki Taufik untuk menjaga posisi center back. Di bek kanan ada Birul Walidain, cadangannya adalah Rizky Dwi Febrianto. Di kiri ada Novan Setio Sasongko, cadangannya Lukas Prayitno. Nah, untuk di center back cadangannya Roni Fatahila, Ferry Sistianto dan juga Juliano Pratama. Jadi di lini belakang praktis adalah lokal, tidak ada pemain asing yang menjadi andalan. Kalau biasanya selalu ada pemain asing ya di lini belakang dari Persela. Terakhir adalah Wallace Costa, salah satu pemain yang sangat tangguh ya, dan kali ini sudah diambil oleh PSIS. Oke, untuk lini tengah, gue melihat bahwa pilihan dari Neil Maizar adalah Marquinhos, Ahmad Bustomi, dan Adi Setiawan. Ini akan menjadi pilihan utama. Kemudian cadangannya ada Heru Setiawan, Dadang Apridianto, dan juga Rian Wiradinata. Jadi gue rasa lini tengah saat ini semakin lengkap, semakin mumpuni. Ya, untuk di winger ada Brian Ferreira dan juga Rafinha. Sedangkan untuk striker adalah Gabriel Do Carmo. Nah, untuk winger banyak sekali cadangannya. Ada Priska Wamsiwor, Riyadno Abioso, Sugeng Effendi, Malik Rizaldi. Ini mantep. Jadi banyak sekali pemain-pemain muda yang bisa mengisi cadangan dari Brian Ferreira juga Rafinha. Untuk di posisi striker, Gabriel Do Carmo, cadangannya Diego Banowo, dan juga mungkin bisa masuk Sugeng Effendi. Jadi itu yang menjadi sebuah perubahan. Jeda kompetisi diisi oleh manajemen dari Persela Lamongan untuk bisa memperbaiki performa dengan mentransfer 2 pemain asing yang sangat penting. Masuknya Marquinhos dan juga Brian Ferreira, gue rasa ini akan memberikan dampak. Lini tengah akan lebih kreatif, lini tengah lebih bisa bekerja keras, lini tengah bisa lebih tajam, lini tengah lebih bisa produktif untuk bisa memberikan dukungan untuk Gabriel Do Carmo sebagai seorang striker yang hingga pekan ketiga belum menciptakan 1 gol pun. Dan ini lebih bagus tentunya dibandingkan dengan Persela di awal musim. Hanya saja masalah Persela adalah lini belakang. Ini konsistensi. Lini belakang kalau Eki Taufik atau Zainuri cedera, ini akan jadi masalah besar. Sebuah tim jika memiliki serangan yang bagus, lini tengah dan lini depan cukup bagus, tapi kalau lini belakangnya rapuh atau penjaga yang tidak meyakinkan, ini akan sulit untuk bisa mendapatkan 1 poin atau bahkan kemenangan dalam partai ke partai yang sangat ketat ya di Liga 1 2020. Jadi tapi gue melihat bahwa kalau suasana atau materi pemain seperti ini, harusnya Neil Maizar bisa menyelamatkan tim ini dari ancaman degradasi. Saat ini mereka di posisi ke-18 meskipun baru 3 pertandingan. Persela lebih bagus. Harusnya dengan materi seperti ini ya bertahan di Liga 1 atau 10 besar bisa menjadi kebanggaan dari Lamongan ya, Laskar Joko Tingkir. Gitu guys. Ulasan gua untuk Persela Lamongan. Gua sangat menarik untuk membuat video ini karena apa? Karena gue kaget juga Lamongan 3 pertandingan awal kok kalah gitu. Gue harus bikin profilnya, gue harus jelaskan kenapa mereka kalah. Kalau di awal tuh pemain asing pilihan dari Neil Maizar di awal buruk ya. Pemain belakang, pemain tengahnya itu harus diganti. Betul diganti. Tapi yang menarik adalah justru tidak mengganti center back. Memasukkan 2 pemain, kualitasnya adalah seorang winger dan juga seorang gelandang serang. Yaitu pilihan pelatih, kita akan melihat aja apakah memang pemain asing yang sudah ada saat ini sudah bisa mencukupi kebutuhan tim ya. Kolektivitas dari Laskar Joko Tingkir di lini belakang kalau mereka bisa tutupin ya tidak masalah. Oke, selamat berjuang Laskar Joko Tingkir, Persela Lamongan, kebanggaan Lamongan ya.
Semoga bisa tetap bertahan dan juga tambah bagus penampilannya, karena memang Persela adalah salah satu tim yang tahun ke tahun selalu memberikan permainan yang menarik untuk kita saksikan di televisi. Gitu ulasan gua untuk Persela Lamongan, Laskar Joko Tingkir. Salam dari saya untuk seluruh rekan-rekan Lamania yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk share videonya kemana-mana. Via Nugroho sign out. Bye.